Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Atik Munfarida yang pada kesempatan hari ini akan membahas tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Siapa saja Khulafaur Rasyidin ini? Khulafaur Rasyidin ada 4 ya. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita bahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah SAW. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah dan diberi julukan Abu Bakar yang memiliki arti unta yang masih muda. Nah, nama lengkap Abu Bakar ini adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir. Nah, pada zaman jahiliyah, Abu Bakar menemani Rasulullah mencari kebenaran tentang Tuhan dan tetap konsisten dengan akhlak mulia. Abu Bakar juga sering menemani Nabi Muhammad SAW berdagang ke Syam. Bahkan pada saat salah seorang pendeta yang menyampaikan tanda-tanda kenabian Rasulullah kepada Abu Thalib dalam perjalanan dagang ke negeri Syam, Abu Bakar juga melihat peristiwa tersebut. Nah, saat usia Abu Bakar dewasa, ia tumbuh menjadi penduduk Quraisy yang sangat banyak pengetahuan tentang sejarah dan peninggalan masa lampau. Beliau juga menjadi saudagar yang kaya raya dan memiliki akhlak yang mulia dan selalu menepati janji. Abu Bakar dikenal sebagai orang yang cerdas, bijaksana, dan lemah lembut. Sejak beliau balik, ia juga tidak menyembah berhala. Abu Bakar As-Siddiq memiliki gelar As-Sabiqunal Awwalun sebab beliau mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pada saat Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, banyak yang tidak mempercayainya. Namun berbeda dengan Abu Bakar, tanpa ragu ia percaya kepada Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar juga memiliki gelar As-Siddiq. Dalam peristiwa hijrah ke Madinah, Abu Bakar menemani Rasulullah SAW di gua dalam memperjuangkan agama Islam. Banyak perintah dari Rasulullah yang telah diamanatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya menjadi pemimpin perang Tabuk, memimpin rombongan haji pada tahun ke-9 Hijriah, dan ketika Nabi Muhammad sakit, Abu Bakarlah yang diperintahkan untuk menjadi imam sholat. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Kabar tersiarnya wafatnya Rasulullah SAW membuat kaum Islam merasa bimbang dan seakan tidak percaya jika Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Lalu Abu Bakar membacakan firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 144. Nah, setelah itu Abu Bakar membacakan ayat tersebut, kaum muslimin percaya jika Rasulullah telah wafat. Nah, kebimbangan dan kebingungan juga terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Kaum muslimin bingung, siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah? Dan pada saat itu juga para sahabat, kaum Ansor dan Muhajirin melaksanakan musyawarah yang pada saat itu tanpa melibatkan Ali bin Abi Thalib, sebab Ali bin Abi Thalib sedang mengurus jenazah Rasulullah.
Pada saat itu Abu Bakar mengusulkan Umar bin Khattab dan Abu Ubadah menjadi pemimpin. Namun Umar bin Khattab mempertegas bahwa yang lebih berhak memimpin adalah Abu Bakar, dan usulan tersebut diterima oleh kaum muslimin. Kemudian Umar dan kaum muslimin membaiat Abu Bakar. Nah, masa kepemimpinan Abu Bakar ini sangat singkat sekali, yakni 2 tahun lebih 3 bulan 10 hari. Bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau pada tanggal 22 Agustus tahun 634 Masehi. Makam Abu Bakar terletak di kamar Aisyah radhiyallahu anhu yang tepat diletakkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita bahas tentang substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Yang A, peristiwa Riddah. Perang Riddah adalah perang melawan kemurtatan. Sepeninggalnya Nabi, banyak kaum muslim yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang B, kodifikasi Al-Quran. Banyaknya korban yang berjatuhan dalam perang Riddah menjadi kekhawatiran tersendiri, sehingga atas usulan Umar bin Khattab, Khalifah Ali bin Abi Thalib menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu buku, dan proses ini berlangsung hingga kepemimpinannya Utsman bin Affan. Dan yang C, yakni memperluas wilayah. Perluasan wilayah pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yakni mencapai hingga Syria, yang merupakan cita-cita Rasulullah SAW, dan Abu Bakar berusaha mewujudkannya. Abu Bakar menugaskan 4 panglima yang berkonsentrasi mempersiapkan ekspedisi militer ke Syam dan mengirimkan 5 divisi pasukan. Di antaranya Abu Ubaidah ibnu Jarrah, sahabat yang dijuluki Amin Hazihi al-Ummah atau orang terpercaya dari umat Islam, dikirim ke Hism dan Humen. Yang kedua, Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Damaskus. Dan yang ketiga, Syurahbil ibnu Hasan dikirim ke Yordania. Yang keempat, Amr bin As dikirim ke Palestina. Dan yang kelima, Ikramah ibnu Abu Jahal yang pasukannya ditugaskan untuk selalu siap siaga menyokong keempat divisi di atas bila membutuhkan bantuan. Itulah masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.